Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Astia Dika. Selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Perjuangan hidup keluarga lumpuh layu. Nina, relawan Cisalopa. Pemirsa Di Mata Hati kembali ingin menyentuh sanubari Anda untuk melihat kehidupan keluarga Sadiah, ibu berusia 65 tahun yang keenam anaknya mengalami lumpuh layu. Sebagai seorang janda, Sadiah harus berjuang menjaga dan menafkahi keenam anaknya tersebut. Karena iba melihat perjuangan sang ibu, Sadiah pun kini hidup dari belas kasih para donatur. Merawat 6 orang anak yang menderita sakit bukanlah perkara mudah. Apalagi jika akhirnya sang ibu yang merawat mereka juga menderita penyakit yang sama. Berlokasi di Duren Mekar, RT 5 RW 2, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Di rumah inilah 7 orang penderita lumpuh layu menjalani aktivitas sehari-hari. Adalah Sadiah, wanita berusia 65 tahun yang memiliki 6 anak dengan lumpuh layu. Anak keduanya Suryadi yang berusia 38 tahun pertama kali mengalami gejala lumpuh layu sejak 20 tahun lalu. Kemudian gejala itu bergantian menyerang kelima anaknya yang lain. Dan hampir 2 tahun lalu, Sadiah pun mengalami lumpuh layu. Sadiah mengakui, ia tidak memberikan imunisasi polio ke-7 anaknya. Namun anak bungsunya Nyai, yang ia berikan imunisasi polio pun tetap mengalami lumpuh layu. Ya, gejala awalnya sih ya nggak terasa, nggak pusing, nggak sakit, nggak apa, taunya lemes aja. Hah? Iya, saat kita tidur tuh, kalau emak nih udah pas mau turun tuh nggak bisa berdiri, langsung aja ngelutruk gitu ke teras. Ya kalau anak-anak sih awalnya sedikit-sedikit. Kalau mau sekolah juga dia jalan. Ntar dia jalan dikit-dikit jatuh. Terus dia bangun, jalan lagi. Sabroni begitu awalnya. Kini Sadiah pun harus berjuang seorang diri, menghidupi ke-6 anaknya yang lumpuh layu. Mengingat suami tercinta tulang punggung keluarga telah meninggal 3 tahun yang lalu. Untuk memenuhi kebutuhan pengobatan rumah sakit, Sadiah harus rela menjual tanahnya. Namun, usaha itu pun tak bisa menyembuhkan anaknya. Berbagai pengobatan alternatif dan mengkonsumsi obat-obatan tradisional pun sudah dilakukan. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Sadiah dan anak-anaknya akhirnya menyerah dan tak sanggup berobat lagi. Dirawat di Tatmawati kan lama, 3,5 bulan, Suryadi. Terus nggak ada perubahan, kita anterin jualin tanah banyak, buat ngongkosin mondar mandirnya, nebus di rumah sakitnya, nggak ada perubahan, udah aja dibawa pulang. Ya kalau dari dokter Hending sih perawatannya apa tuh, kita 2 hari sekali di setrum, terus diterapi air. Kalau kita mau pulang tuh dikasih jamu, dikasih kapsul gitu.
sekarang nih gimana pengobatannya gimana kalau sekarang? Ya kalau sekarang sih udah lama juga dah nggak diobatin. Satu hari tuh lagi saya baru mau udah langsung nggak bisa jalan tuh langsung saya urut sama tukang urut ya. Sampai 3 kali urut nggak ada perubahan. Ya udah nggak diobatin lagi sampai sekarang. Kalau Nyai tuh di terapi yang sambil tiduran gitu, yang pakai batu itu 3 kali juga nggak ada perubahan. Udah aja nggak berubah lagi. Dalam menjalani rutinitas sehari-hari, kedua anak perempuannya masih sanggup mengerjakan urusan rumah tangga. Dan satu anak laki-laki yang masih mengalami gejala lumpuh layu pun bertugas menjaga warung kelontong sederhana milik Sadiah yang dimodali oleh donatur. Hidup keluarga Sadiah memang tidak jauh dari belas kasih tetangga dan para donatur. Hingga kini pun, ia masih berusaha mencari uluran tangan donatur yang bersedia membantu. Ya tetangga sih ya prihatin sih tetangga sama semuanya juga. Kalau kita lagi ada kerjaan berat tuh dia suka ngebantu gitu. Ya harapan saya sih inginnya sembuh semuanya anak-anak saya. Ya harapan saya gini, sama donatur tuh ya harap bantu saya gitu. Tolong dah harap bantu saya gitu buat buat makan anak saya sehari-hari. Itulah yang menjadi harapan Sadiah dan anak-anaknya. Bisa sembuh dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Sehingga mereka bisa kembali mandiri dan tak tergantung pada belas kasihan orang lain. Di tengah minimnya kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Nina Nuraniah mencoba merangsang kecintaan terhadap alam melalui kegiatan daur ulang sampah hingga kerja bakti oleh anak-anak usia sekolah dasar. Tak hanya menarik minat warga sekitar, bahkan rekan-rekannya dari Jepang pun turut ambil bagian dalam gerakan cinta lingkungan ini. Inilah sosok pemuda yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Nina Nuraniah, warga asli Cisalopa, Bogor, Jawa Barat ini telah mengabdikan diri di bidang lingkungan sejak ia masih duduk di bangku kuliah di Institut Pertanian Bogor. Dengan keahlian penanganan lingkungan yang dimiliki Nina, kini ia bisa membantu pemberdayaan masyarakat di sekitar rumahnya, terutama para ibu rumah tangga, untuk mengenal daur ulang sampah. Tidak mudah memang untuk mengajak masyarakat sadar terhadap lingkungan. Berdasarkan pengalaman Nina, untuk mengajak masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan, maka kesejahteraan ekonomi harus terpenuhi dulu. Setelah itu, otomatis masyarakat akan sadar terhadap lingkungan. Kami mencoba untuk melakukan kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang ada di sini. Salah satunya yaitu ibu-ibu pengajian dan remaja putri untuk bersama-sama mencoba mengumpulkan sampah, kemudian dibuatlah suatu produk yang bisa produk itu mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi. Sebelum kita ngambil sampahnya, adik-adik lihat gimana menurut adik-adik. Untuk memberdayakan warga, Nina giat membuat program-program lingkungan. Salah satunya adalah mengajak anak-anak usia sekolah dasar untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan Cisalopa. Tak tanggung-tanggung, kegiatan ini melibatkan teman-teman Nina dari Jepang.
Selain membantu kegiatan ini, para mahasiswa Jepang ini juga tertarik dengan kegiatan yang dilakukan Nina di desa Cisalopa. Kegiatan hari ini adalah kegiatan bersih-bersih dengan mengajak anak-anak sekolah yang ada di desa Pasir Buncir, khususnya di Kampung Cisalopa, dan acara pameran tentang kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di desa Pasir Buncir. もちろんあります。でもゴミっていうのはそのままほっといたら邪魔になるものですけど、カバンになればカバンになってこう人が使うことで有効利用ができる。こんなにいいことはないと思います。 Pengalaman di LSM Lingkungan turut memperkaya wawasan anak bungsu dari 7 bersaudara ini. Hal ini juga yang mendasari keinginan Nina untuk bisa menolong orang lain. Nina memang bercita-cita merubah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik. Semua ia tekadkan meski hanya bermodalkan pengalaman. Target kami memang anak-anak. Kami melihat bahwa kami berpikir ke depannya anak-anak adalah sebagai generasi muda untuk memimpin negara kita ini. Dan saya berpikir apabila anak-anak mulai dari kecil sudah dibiasakan untuk melakukan kegiatan lingkungan, kami berpikir bahwa nanti anak tersebut akan memiliki pemikiran, perspektif lingkungan. Tidaklah mudah mengajak masyarakat agar sadar terhadap lingkungan. Upaya Nina dan teman-temannya layak diacungi jempol. Thank you. No, it's not plastic. Thank you. Okay. Dengan kepedulian dan kesungguhan generasi muda bangsa, niscaya Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Perubahan kecil dari desa bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kelestarian lingkungan.